Tentunya di antara seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar ada 3 cara. Yang pertama, wa a'la maratibi ihyaiha, dan cara yang paling tinggi, cara yang paling utama untuk seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar adalah an yuhyiyal laila kullahu bi anwa'il ibadah, yaitu dia menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan secara sempurna dengan amal ibadah seperti sholat, seperti membaca Al-Quran, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW kepada Sayyidina Aisyah, pada saat itu Sayyidina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, andaikan di malam tersebut aku mendapatkan Lailatul Qadar, doa apa yang aku perbanyak di malam tersebut? Kata Sayyidina Aisyah. Maka Rasulullah SAW menjawab, katakanlah, ucapkanlah doa, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu doa tersebut yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa awsatuha, cara yang menengah ke bawah, cara yang paling utama, yaitu dengan menghidupkan malam tersebut penuh full dengan ibadah. Adapun pertengahannya, tengah-tengahnya adalah an yuhyiya mu'dhamal lail, yaitu menghidupkan malam tersebut kebanyakannya. Contohnya jenengan saged qiyamul lail dari jam 12 malam sampai subuh. Itu cara yang kedua. Cara yang pertama, mulai setelah tarawih sampai mangke badai subuh. Adapun wa adnaha, cara yang paling rendah adalah an yusalliyal isya fi jamaah wa ya'zima ala sholati subuhi fi jamaah, yaitu dia melakukan sholat isya berjamaah dan dia bertekad, ada niatan untuk sholat subuh berjamaah. Itu cara yang paling rendah. Cara yang paling pertama menghidupkan malam sepenuhnya dengan ibadah. Yang kedua, cara yang tengah-tengah, yaitu kebanyakan malam, berarti separuh malamnya. Kemudian yang ketiga, yaitu sholat isya berjamaah dan dia berniat untuk sholat subuh berjamaah. Itulah cara kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemarin melanjutkan ta'lim kita daripada zakat, sampun nggih, zakat nggih. Ada pertanyaan, apakah pajak sudah termasuk zakat mal? Nggih, pajak termasuk zakat mboten? Hah? Jenengan bayar pajak napa? Mobil, sepeda, terus mau malih pajak niku. Hah? Pendapatan. Apa itu termasuk zakat? Napa? Enten sing jawab nggih, sinten sing boten sinten? Hah? Sing nggih. Sinten? Sing boten sinten? Jawabannya adalah tidak. Pajak itu tidak termasuk zakat. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya menzakatkan beras zakat? Hukumnya menzakatkan beras zakat atau menjualnya? Oh, maksudnya ngeten. Pamane nggih, andaikan jenengan iki mendapatkan zakat, andaikan cakmet asal zakat umpamane. Setelah itu cakmet napa? Zakate disakati. Nggih mboten napa-napa, yang penting napa? Zakatnya tadi apa? Halal niku. Dan itu termasuk sesuatu yang luar biasa. Padahal dia butuh zakat, kok malah diutamakan kepada orang yang lebih membutuhkan. Maka itu amal ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa
taala, atau menjualnya nggih terserah Cak Slamet, yang penting Cak Slamet sudah menerima zakat. Urusan Cak Slamet badhe menzakatkan, badhe menjual, terserah Cak Slamet, kecuali Cak Slamet napa menzakatkan kembali, tapi napa zakatnya tadi itu kurang dari apa yang wajib dikeluarkan daripada zakat. Ukurannya pinten? Saya imut 27,5 sampai 3 kilo. Golongan-golongan ya, saya imut tadi. Golongan orang yang mendapatkan zakat ada berapa? 8. Sinten? Fakir, kurang, sabilillah dan ibnu sabil. Kemudian macam-macam harta yang dizakatkan ada berapa kemarin? Pertama, ini sing asal hadiah kemarin ini loh. Sinten? Peternakan, perkebunan, pertanian, emas perak, tambang emas perak, rikas dulu apa? Barang temuan jahiliyah yang berupa emas dan perak. Kemudian kurang satu apa? Dagang. Oke, sudah kita pelajari kemarin mengenai nisab-nisabnya. Insyaallah pada kali ini kita akan bahas tentang takbirul aidain, yaitu tentang kita mengucapkan lafaz takbir. Hafal lafaznya? Coba sih. Takbiran rumiyin coba. Hafal mboten niki? Sing ibu-ibu rumiyin pun, sing jalan mendel rumiyin. Allahu Akbar. Ayo loh. Aduh, hafal lah sebawut sih. Langsung saja kita bahas tentang aqsamut takbir. Enten papan tulis ini. Camat dan papan tulis. Spidol kali papan tulis. Yaitu pembagian tentang takbir. Sudah dijelaskan kemarin secara global, yaitu takbir terbagi menjadi dua. Ada takbir yang namanya mursal, napa? Mursal. Ada takbir yang namanya muqayyad, napa? Muqayyad. Adapun yang pertama yaitu al-mursal. Takbir yang mursal itu yang bagaimana? Yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu. Itu yang dimaksud mursal. Adapun muqayyad adalah takbir lawan daripada mursal, yaitu apa? Yang terikat dengan waktu. Idolnya takbir terbagi menjadi dua. Yang pertama mursal, yang kedua muqayyad. Perjalanan kemarin. Takbir. Ketinggalan nih. Takbir ada dua.
Yang pertama apa Bang? Mursal. Yang kedua muqayyad. Ibu tinggal mursal. Mursal adalah takbir yang apa? Yang terikat sama badan? Tidak. Mursal itu dari kata apa? Rosala. Artinya apa? Melepaskan, berarti tidak terikat. Tidak terikat dengan waktu. Maksudnya apa? Yaitu takbir yang tidak harus setelah sholat, baik sebelum sholat maupun setelah sholat itu bebas, atau takbir yang bebas, wis gampangane nggih. Takbir yang bebas dibaca kapan pun. Nah, kalau jelaskan arti ini Romin. Muqayyad yaitu takbir kebalikan nih, yang terikat dengan waktu. Maksudnya apa? Yaitu takbir yang dia itu dilafatkannya hanyalah setelah waktu-waktu tertentu. Terus setelah sholat fardu, sholat sunnah, bahkan sholat jenazah pun itu disunahkan untuk melafatkannya. Nah, niki mursal niki baik di Idul Adha, Idul Fitri Romin ya, dan Idul Adha. Kalau niki hanya untuk Idul Adha. Nah, bedanya di sini. Dipahami Romin niku. Yaitu takbir mursal adalah takbir yang terikat, yang tidak terikat dengan waktu. Waktunya kapan dimulainya takbir mursal itu? Yaitu min ghurubi syamsi lailatul id ilal ihram bis shalah. Yaitu dimulainya adalah waktunya dimulainya kapan? Dari malam Id atau malam hari raya. Semenjak kapan? Min ghurubi syams, yaitu semenjak terbenamnya matahari. Terbenam matahari ngenten ah? Ngenten ah? Hah? Hemat. Nggih, ngenten ah gambare. Wis kok ngenten lah, kula mboten paham gambare. Sampai ihram ketika akan melakukan apa nih? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram salat Id atau hari raya. Nah, ini waktu nih. Terus omane benjing kriatin mangke maghrib angsal seseorang itu mengucapkan takbir sampai besoknya, sampai dia itu mau melaksanakan sholat Id, yaitu dengan lafadz ro, dimulainya dari sampai dengan lafadz ro dari Allahu Akbar, lafadz ro, Allahu Akbar. Pas roknya itu batas terakhir seorang itu mengucapkan
takbir dari malam, maksudnya setelah maghrib sampai badhe takbiratul ihram sholat hari raya, di lafat daripada lafat ro, yaitu akbar. Waktunya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu tidak sembarangan takbir itu dilafatkan, melainkan takbir tersebut diucapkan setelah melakukan sholat, baik sholat itu wajib maupun sholat itu sunnah maupun sholat itu qadha dia itu ataupun ada, walaupun sholat jenazah. Jenengan mantun sholat jenazah, sholat jenazah pinten takbir sholat jenazah niku. Sholat jenazah pinten takbir? 4 kali. Jenengan nanti sholat mayit mboten jenengan? 4 kali. Setelah itu dia mengucapkan takbir. Akan tapi bedanya di sini adalah kalau muqayyad itu hanya di waktu Idul Adha. Dimulainya kapan? Dimulainya kapan? Sing wau kan napa? Sing wau niku setelah terbenamnya matahari sampai takbiratul ihram salat hari raya. Kalau niki waktunya kapan? Ada 2. Bagi orang yang tidak haji, ada yang haji. Dilihat, jika seseorang itu dia tidak haji, maka takbirnya adalah setelah nopo? Setelah subuh di hari Arafah. Berarti tanggal pinten? 9 Zulhijjah. Sampai kapan? Ini subuh, ini subuh. Sampai asar terakhir hari tasyrik. Tanggal pinten? 13 Zulhijjah. Ini bagi orang yang tidak haji. Maksudnya setelah subuh hari Arafah, subuh 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Ketika seseorang itu pas tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah subuh, dia itu bertakbir, tapi takbirnya setiap habis sholat. Habis sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sampai kapan? Sampai hari terakhir hari tasyrik di waktu asar. Ini bagi orang yang tidak haji. Adapun yang haji kapan? Min duhri yaumin nahri, yaitu dari waktu zuhur di hari Idul Adha. Sampai kapan? Mereka disebutkan sampai subuh akhir hari tasyrik. Berarti tadi kan asar, nggih. Kan asar nggih. Subuh, zuhur.
subuh paham nggih? Hah? Paham mboten? Hah? Nah niki jenengan catat niki. Materi ini telas. Hah? Bismillah, Bismillah. Lagi mau dong, nonton apa? Melebet streaming, kan? Itulah pembagian takbir. Takbir yang pertama adalah takbir mursal, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu, yang dimulai dari setelah maghrib, yaitu tanggal akhir bulan Ramadan, maghrib terakhir bulan Ramadan sampai besok harinya ketika dia akan melaksanakan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang tidak terikat dengan waktu, yang terikat dengan waktu, yang dia melakukan takbir tersebut setelah sholat fardu maupun sunnah, walaupun sholat jenazah. Tapi takbir ini hanya dikhususkan di hari Idul Adha. Waktunya dilihat, jika dia itu bukan tergolong orang yang haji, maka dimulainya mulai kapan? Subuh di hari Arafah sampai asar terakhir di hari tasyrik. Adapun orang yang haji, dimulainya adalah dari zuhur Idul Adha sampai hari tasyrik yang terakhir di waktu subuh. Itulah takbir. Bahkan di sini disebutkan selesai tentang takbir, yaitu at-tahni'ah bil aid. Apa sih tahni'ah niku? Yaitu mengucapkan selamat, contohnya selamat ya hari Idul Fitri, ya selamat ya hari Idul Adha, itu disunahkan. Kapan masuk waktunya orang itu disunahkan mengucapkan selamat hari raya? Biasanya kan jangan mengucapkan selamat hari raya minal aidin wal faizin, dan jangan damel video mboten ya? TikTok kan? Masuknya kapan waktu orang itu disunahkan mengucapkan tersebut? Yaitu waktuha fi Idul Fitri bi ghurubi syamsi lailatiha. Dimulainya disunahkan seorang mengucapkan itu setelah terbenamnya matahari di malam hari raya. Terus memane saiki terakhir bulan Ramadan, mangke sak mantone maghrib mangke jenengan sudah disunahkan untuk mengucapkan apa? Kalimat selamat Idul Fitri. Itu Idul Fitri. Adapun kalau di Idul Adha, selamatnya itu dimulai kapan? Mengucapkan selamat Idul Fitri itu, yaitu bisubhi yaumi Arafah, yaitu di waktu subuh di hari Arafah, baru jenengan disunahkan mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Nah, Idul Fitri kapan? Setelah terbenamnya matahari atau malam takbir Idul Fitri. Itu disunahkan, di sini disebutkan. Kemudian di sini ada masalah. Ada beberapa pemahaman
yang mengatakan jikalau hari Idul Fitri itu berbarengan dengan hari Jumat, apakah hari Jumatnya gugur atau tetap sholat Jumat? Tetap mboten. Oh, berarti jadi kan ini Jawa tulen. Karena ada beberapa orang itu mengatakan jikalau hari Idul Fitri itu barengan kali hari Jumat, Jumat yang mboten usah Jumatan terus wonten terus kalau mireng-mireng wonten. Nah, perlu diluruskan pemahaman seperti perlu diluruskan karena madhab Imam Syafi'i itu tetap mewajibkan, tapi ada madhab yaitu madhab Al-Imam Abu Hanifah. Sinten? Imam Abu Hanifah itu tidak mewajibkan sholat Jumat, sholat duhur, jadinya sholat duhur. Nah itu. Tapi madhab kita Imam Syafi'i, kedah derek madhab Imam ini. Dengan madhab Imam Syafi'i, enten sing Hanafi itu mriki. Hah? Enten nggih. Kecuali madhab Imam Abu Hanifah. Tapi madhab Imam Syafi'i tetap melaksanakan sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan mengenai takbir? Tentang takbir iki, enten sing mboten paham. Yang mboten paham wis pokoke dicatet mawon pun nggih. Sing paham mangke kersane putu-putune jenengan. Itulah beberapa takbir. Wallahu a'lam bishawab. Besok insyaallah kita akan bahas iki napa? Udhiyah. Apa itu udhiyah? Udhiyah napa? Niki ngek ngene. Napa? Penyembelihan. Penyembelihan yang benar itu bagaimana, syaratnya itu bagaimana? Kemudian syaratnya orang menyembelih harus Islam napa boten, andaikan bukan Islam ya napa, andaikan dia mengucapkan bismillah dan tidak mengucapkan bismillah sah boten sembelihane. Itu nanti kita bahas besok pertemuan selanjutnya insyaallah. Rabbi wafa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa ma'afati min al-fitani. Hadza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.